Ini belum pernah terungkap dalam podcast manapun. Sampai sekarang tidak pernah diperiksa, diajukan di persidangan pemilik dari Oliver. Ya, tidak pernah muncul juga ya tahun 2016. Aneh kan? Di Bali kemarin ada satu kasus lift yang rusak, meninggal orang, yang diperiksa pemiliknya, hotelnya dulu, ownernya dulu. Udah pasti. Ya. Nah, ownernya ini nggak pernah diperiksa. Owner Oliver, ada apa? Padahal dialah yang bisa menjelaskan tentang CCTV ini. Iya. Karena nggak mungkin CCTV bisa diambil tanpa izin daripada si owner. Pertama waktu sidang, kami sudah keberatan. Saya bilang bahwa tolong supaya CCTV jangan diputar. Kenapa? Harus dijelaskan dulu dari mana asal usul CCTV ini. Ternyata nggak pernah dijelaskan karena tidak ada berita acara pengambilan barang bukti tentang CCTV. Kalau ada CCTV, tunjukkan harus ada ditransfer kan? Iya, ada barang ini ya. Dari DVR, ya dari VDR-nya itu ditransfer ke flash disk, dibuat berita acara. Itu aturan di Perkap Kapolri begitu. Baru itu bisa ditampilkan. Iya. Nah ini ujuk-ujuk muncul. Pas ditayangkan kayak berupa flash disk gitu. Flash disk aja nggak ada berita acaranya, ya kan? Kemudian kita tanya, tolong mana DVR-nya? Dibawa di persidangan. Kita tanya, buka dulu DVR-nya. Isinya kosong. Jadi dari mana barang ini? Jadi akhirnya muncullah di tayangan CCTV gambar-gambar yang tentunya yang sudah nggak utuh. Tidak utuh itu jadi potongan-potongan. Potongan-potongan. Dan itu makanya di dalam persidangan juga jaksanya mengakui, digabung-gabung dia bilang. Ada kata-kata itu. Oh. Ada kata-kata itu ucap dari seorang jaksa. Kan atau Iya, itu kan cuma di ujung lidah. Dia gatal gitu kayak Gatal? kayak ada yang grogotin gitu lidahnya ya. Kemudian dia pedes. Dia pedes tapi pahitnya luar biasa. Mbak, kamu bilang tes minuman kopi Vietnam yang ditaruh sianida itu cuman kena di ujung lidah aja. Biasanya kalau hanya kena di ujung lidah aja, itu nggak ada ngerasakan pedas, gatal-gatal, lidahnya kemudian seperti digrogoti dan merasakan pahit yang luar biasa. Itu bukan di ujung lidah, Mbak. Itu memang kamu minum melalui sedotan itu. Kamu nggak apa-apa. Ya kan, Mbak? Kenapa sih kamu takut mengakui bahwasannya kamu ngetes kopi tersebut melalui pipet dan kamu minum? Kamu nggak apa-apa tuh. Takut ketahuan ya. Otto Hasibuan mengulik kejanggalan baru terkait kasus Jessica Wongso. Otto merasa sangat aneh karena pemilik dari Cafe Olivier tidak pernah diperiksa dan dimunculkan dalam persidangan. Otto mencurigai bahwa semua saksi dan bukti yang menunjukkan bahwa Jessica tidak bersalah sengaja disembunyikan dalam persidangan. Banyak hal yang ditutupi oleh jaksa dan hakim. Di antaranya, tidak dihadirkannya para dokter, seperti Dokter Jaja, yang melihat langsung jenazah Mirna, dan tidak ada tanda bahwa Mirna terkena sianida. Kemudian, pengambilan rekaman CCTV di kafe yang melanggar hukum dan tidak sesuai prosedur, sehingga kemungkinan besar CCTV tersebut sudah diedit dengan tujuan untuk membuat Jessica tampak bersalah. Kalian tahu nggak, ada fakta baru yang memang belum banyak netizen Indonesia tahu tentang kasus Jessica dan Mirna ini. Meskipun sebenarnya Pak Otto sudah menyinggung dan meminta hal ini di persidangan, tetapi hakim tidak memperdulikan pernyataan Pak Otto. Bahkan sepertinya tidak mengabulkannya. Kalian pasti tahu kan, kalau misalnya terjadi pembunuhan di suatu TKP dan barang bukti wajib diamankan. Tidak boleh seorang pun merusak barang bukti atau mengambil barang bukti bahkan menyentuhnya kecuali polisi. Namun kalian tahu apa? Selama ini CCTV yang sudah beredar di media sosial yang sudah berseliweran di FYP TikTok, itu ternyata bukan polisi langsung yang mengambil CCTV di tempat. Jadi gini, CCTV yang udah diterima polisi sebenarnya itu bukan polisi langsung yang mengambil, melainkan CCTV itu udah diterima polisi dalam bentuk flash disk. Kalian tahu siapa yang memindahkan CCTV tersebut ke flash disk dan memberikannya kepada pihak kepolisian? Betul, pegawai Cafe Oliver. Ingat ya,
polisi di sini dan jaksa bukan bertugas mencari kesalahannya Jessica, tapi dia bertugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi kalau ada bukti-bukti, 10 bukti umpamanya, diajukan dalam persidangan, ada bukti seharusnya yang harus diajukan. Kalau di antara 10 bukti itu ada satu yang mungkin bisa meringankan Jessica, dia tidak boleh sembunyikan itu. Ya. Semua harus terungkap di persidangan. Nah, termasuk 10-10-nya, termasuk ownernya Oliver, harus dibawa. tidak pernah sama Termasuk sekali. Jaja tadi yang saya Ya. bilang itu, termasuk dokter yang di PI tadi itu. Kemudian dipersoalkan lagi ribut-ribut tentang, oh ini cherry red kok. Bahkan Prof. Edi juga mengatakan ada bukti bahwa itu adalah merah cherry red katanya. Saya heran. Kenapa ini jadi soal? Jaksa penuntut umum saja di dalam surat dakwaannya menyatakan ditemukan mayat namanya Mirna, bibirnya kebiru-biruan. Biru. Itu adalah dakwaan dari jaksa Sendiri. sendiri. Jadi kenapa kita harus jadi soal lagi soal ini biru, merah dan sebagainya? Aneh kan? Jadi sebenarnya ini ya come on, kita jangan ada dusta di antara kita lah, ya kan? Jaksa yang menyatakan seperti itu. Kalau itu ternyata seri red, berarti dakwaan jaksa nggak benar, Iya benar. ya kan? Nah itu mengenai soal mayat, Mayat. ya kan? Nah, soal dokter yang memeriksa, ya kan? Seharusnya dokter yang ada di PI di tempat yang Oliver itu kan dia pertama menangani, lupa saya namanya itu dokter Johannes atau Dia yang siapa. datang ke Olivia. Setelah kejadian dipanggillah dokter di sana, dokter setempat. Diperiksa, menurut berita yang kita lihat itu katanya bahwa ternyata itu nadinya masih normal dan sebagainya. Ini nggak pernah dihadirkan ke persidangan. Termasuk dokter Jaja. Dokter Jaja adalah orang yang pertama kali melakukan formalin kepada mayat ini. Seharusnya harus ada kejujuran dong. Justru orang ini, Jaja ini seharusnya harus dibawa oleh jaksa sebagai ahli di persidangan. Karena dia adalah bisa jadi saksi fakta, bisa jadi saksi ahli. Tapi tidak dibawa. Kan aneh. Ternyata kemudian kita tahu. Kita carilah dokter Jaja. Bersaksi di pengadilan. Dia menyatakan bahwa wajahnya kebiru-biruan dan tidak ada sianida. Sehingga wajar dong kalau saya berpikir, menganalisis. Oh apakah gara-gara dokter Jaja mengatakan tidak ada sianida, sehingga dia tidak dibawa menjadi saksi supaya perkara ini bisa jalan terus. Wajar saya punya analisis seperti itu. Ya saya menduga-duga dong kan jadinya kan. Nah, tapi ini aneh gitu loh. Ada 2 saksi ini nggak dibawa gitu loh. Kenapa sih Pak Jaksa tidak membawa ini? Ya kan? Malah menghadirkan saksi yang lain. Malah yang lain-lain. Otto mengungkap, sebenarnya para jaksa, penyidik, maupun hakim seharusnya mengetahui bahwa kasus Jessica ini tidak layak untuk dimajukan ke pengadilan. Bahkan, bukti terang yang menunjukkan bahwa Jessica tidak bersalah sengaja dikesampingkan. Seperti contoh, dakwaan jaksa sejak awal mengatakan bahwa jenazah Mirna berwarna kebiruan. Namun, setelah ramai dokter Jaja mengungkap jika meninggal sianida, jenazah berwarna merah, tiba-tiba jaksa dan ayah Mirna merubah bukti foto jenazah Mirna yang berwarna biru menjadi warna merah. Hakim pun tidak mendengarkan kritikan dari Otto terkait pengambilan bukti CCTV yang sudah jelas melanggar hukum dan terbukti bahwa sudah direkayasa. Hakim malah tetap menyatakan Jessica bersalah dengan alasan naluri, bukan dari alat bukti yang kuat.